Saya Siti Lestari dari Agribisnis Pangan semester 6 untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembiayaan Agribisnis dan KUMK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak COVID-19 terhadap UMKM dilihat dari pembiayaan, permodalan, dan keuangan. Ini baik di negara kita, Indonesia, ataupun negara-negara lainnya, bahkan di seluruh dunia sedang dilanda oleh virus yang berbahaya dan mematikan, yang dapat menular dengan cepat dan mudah. Salah satu caranya yaitu dengan kontak fisik secara langsung antara orang yang terinfeksi dan orang yang belum terinfeksi. Nah, virus ini disebut dengan COVID-19 atau virus corona yang pertama kali muncul atau menginfeksi manusia itu di Cina pada akhir tahun 2019. Adanya pandemi ini mengakibatkan banyak sekali aktivitas-aktivitas masyarakat yang berubah. Perubahan-perubahan tersebut juga diakibatkan karena adanya peraturan atau kebijakan pemerintah yang baru yang bertujuan untuk membantu melawan COVID-19. Peraturan dan kebijakan pemerintah yang baru tersebut meliputi lockdown, karantina mandiri, karantina wilayah, physical distancing, social distancing, bahkan sampai PSBB yang sedang kita jalani saat ini. Kebijakan tersebut mewajibkan kita sebagai masyarakat Indonesia untuk berdiam diri di dalam rumah dengan cara melakukan kegiatan belajar mengajar, bekerja, dan kegiatan lainnya secara online, dan mewajibkan kita menggunakan masker di saat di luar rumah dan menjaga jarak satu sama lain. Pandemi ini juga sangat berdampak buruk pada beberapa sektor perekonomian di Indonesia. Salah satunya yaitu pada bidang usaha seperti usaha mikro kecil menengah atau UMKM. UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki perseorangan atau badan usaha yang sesuai dengan karakteristik yang tertera di undang-undang. COVID-19 ini juga menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan menurunkan pendapatan rumah tangga, bahkan pendapatan perekonomian nasional. Banyak juga pelaku UMKM yang terhambat dalam menjalankan bisnisnya, bahkan sampai tutup karena adanya pandemi ini. Dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini bagi para pelaku UMKM yaitu sulit untuk mencari bahan baku, terhambat proses produksi hingga proses distribusi, sampai sulit mencari akses pembiayaan atau permodalan. Dampak-dampak inilah yang menyebabkan banyak UMKM tutup dan gulung tikar. Salah satu contohnya yaitu pengolahan usaha kopi cap buek di daerah Pangandaran. Informasi ini saya ambil atau saya peroleh dari studi literatur di internet. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Sutrisno Admin pada April 2020 yang berjudul Dampak Wabah COVID-19 UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah Banyak Gulung Tikar. Pada artikel tersebut dapat kita ketahui bahwa usaha kopi cap buek yang berada di daerah Pangandaran ini mengalami penurunan omset yang drastis. Yang awalnya omset setiap bulannya mencapai puluhan juta rupiah, namun setelah adanya pandemi ini, omset yang diperoleh dari hari ke hari semakin menurun. Penurunan omset tersebut terjadi akibat tingkat konsumsi masyarakat yang mulai menurun, akibat banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga mengakibatkan penurunan pendapatannya. Selain itu, sulitnya mencari bahan baku menjadi salah satu penyebab kenaikan harga-harga bahan baku tersebut yang akan mengakibatkan kerugian bagi para pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang mengalami penurunan omset atau berhentinya usaha mereka dapat mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan kreditnya. Kredit yang dilakukan para pelaku UMKM ini mengharuskan para usaha membayar cicilan secara rutin, namun dengan adanya pandemi ini para pelaku UMKM mulai kesulitan dalam melakukan pembayaran tersebut. Pelaku UMKM kebanyakan terikat pada pembiayaan seperti kredit kepada lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang berguna untuk mengembangkan usahanya. UMKM yang gulung tikar akan menyebabkan penurunan pendapatan nasional yang cukup besar.
Dan salah satu penyebab banyaknya UMKM tutup ini yaitu kurangnya modal yang dimiliki akibat penurunan pendapatan sehingga tidak mampu dalam membayar cicilan kredit pinjaman modal mereka tersebut. Adanya ini diperlukan peraturan-peraturan atau kebijakan pemerintah melalui program-program untuk para pelaku UMKM yang dapat realisasikan selama masa pandemi COVID-19 ini. Mengingat kontribusi usaha mikro kecil menengah ini cukup besar terhadap ekonomi nasional, maka dari itu perlu dilakukannya tindakan atau program pembiayaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk mendukung pembangunan UMKM. Satu program dari pemerintah yang dijalankan selama masa pandemi ini untuk mendukung para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM ini yaitu salah satunya program khusus pada UMKM berupa dukungan produksi, kemudahan pembiayaan, perluasan pasar, dan penguatan daya beli masyarakat. Juga ada beberapa program yang harus dijalankan juga untuk mendukung para pelaku UMKM ini supaya dapat membangun usahanya kembali, seperti stimulus pinjaman lunak kepada usaha kecil menengah dan koperasi, mendorong percepatan dan perluasan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, serta buat bantuan tunai kepada para pelaku UMKM. Pinjaman lunak yang dimaksudkan tersebut memiliki bunga yang lebih rendah dari KUR, sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dan dapat menggaji para karyawan-karyawannya. Pinjaman bagi para pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 ini harus lebih mudah dalam prosesnya. Selain itu juga, lembaga keuangan yang menyalurkan kredit atau pembiayaan memberikan penundaan atau keringanan pembayaran angsuran melalui program restrukturisasi bagi kredit atau pembiayaan leasing dengan jangka waktu 1 tahun. Program tersebut dapat dilakukan dengan cara menurunkan suku bunga, memperpanjang jangka waktu pembayaran, pengurangan tunggakan, dan penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan pada lembaga-lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan yang dapat menerapkan program-program tersebut dapat membantu dan mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi khususnya bagi para pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai dampak COVID-19 terhadap UMKM dilihat dari pembiayaan dan keuangannya. Saya Siti Lestari, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.